Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Selamat malam, kita lanjutkan kembali breaking news penyerangan di Mabes Polri bersama saya Latif Sregar. Kita langsung saja melihat bagaimana suasana di Mabes Polri pada malam hari ini setelah ada penyerangan tadi sore pukul 16.30. 1 jam setengah yang lalu terjadi penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh 2 orang. 1 orang ditembak meninggal dunia dan 1 orang lagi ditangkap dan saat ini masih diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kita langsung saja ke Mabes Polri. Ada reporter kami Gaby Natasha di sana. Gaby, selamat malam. Bagaimana suasana malam ini di sana? Ya, malam Latif, saat ini memang saya sudah berada di depan Mabes Polri, tepatnya di depan halaman gedung utama dari Mabes Polri yang beberapa saat lalu sempat terjadi serangan teroris begitu. Serangan terduga teroris maksud kami, Latif. Dan saat ini seperti yang dapat dilihat di layar kaca saat ini bahwa untuk pengamanan di depan halaman utama, maksudnya halaman gedung utama dari Mabes Polri terpantau cukup ketat. Banyak sekali petugas dari kepolisian yang berseragam lengkap begitu, dan juga tadi beberapa saat yang lalu sekitar pukul 6 kurang kami sempat melihat beberapa ambulans yang masuk ke dalam area gedung Mabes Polri. Namun kami memang belum bisa memastikan saat ini sedang terjadi ataupun sedang dalam proses apa di dalam, karena memang kami hanya bisa memantau dari luar begitu. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri di depan gedung utama dari Mabes Polri ini sendiri dari arah Bulungan menuju ke Walter Monginsidi ataupun sebaliknya terpantau lancar dan tidak terjadi ataupun tidak ada rekayasa lalu lintas seperti penutupan jalan. Dan sementara itu kami juga belum bisa memastikan apakah jenazah dari terduga teroris yang ditembak beberapa saat lalu sudah dibawa begitu. Dan untuk nantinya Ya, Gaby, kita melihat di sana terjadi kesibukan yang sangat ramai. Apa yang kemudian dilakukan? Apakah pemeriksaan kepada seorang tersangka di sana masih berlangsung? Ya, Latif, saat ini sepertinya masih terus berlangsung begitu penyisiran untuk menemukan satu lagi terduga teroris yang memang dikatakan masih berkeliaran begitu di dalam lingkungan ataupun gedung Mabes Polri Jakarta. Oke, Gaby, jika tadi Gaby ada di luar Mabes Polri, ada reporter kami yang lain yang berada di bagian dalam Mabes Polri. Danes Suara. Danes, selamat malam. Danes, bagaimana malam, suasana Latif. di dalam? Ya, saat ini suasana di dalam masih terlihat dalam penjagaan oleh beberapa petugas dan kondisi di Mabes Polri ini masih diguyur hujan rintik-rintik, di mana masih ada proses penyelidikan oleh terduga teroris yang berada di kawasan Mabes Polri ini. Tadi informasi yang sudah saya dapati bahwa ada terduga teroris masuk di kawasan Mabes Polri ini sebanyak 2 orang, dan yang sudah diketahui informasinya ada seorang wanita memakai baju hitam dengan keadaan badan sedikit di bagian perutnya besar dan mengacungkan senjata kepada petugas yang sedang berjaga di depan pintu. Lalu dengan kecepatan dan kesigapan petugas Mabes Polri ini langsung menembak mati dan menembak jitu ke terduga teroris dan langsung terkapar di area Mabes Polri di rumputan. Ya, Danes tadi ketika terjadi tembak-menembak pada pukul 16.30, Danes berada di sana. Apakah pada saat itu penembakan terjadi di luar pagar atau si pelaku yang berjenis kelamin perempuan sudah bisa masuk ke bagian dalam?
Berdasarkan informasi yang saya dapati, pelaku sudah memasuki ke area Mabes Polri dan pelaku berkeliaran mencari sasaran petugas yang sedang berjaga, namun petugas melihat ada kecurigaan terhadap terduga teroris perempuan itu dan langsung petugas bergerak cepat untuk melumpuhkan terduga teroris. Oke, saat itu yang tertembak satu orang, sementara mereka berdua. Satu yang lain itu sempat bersembunyi di bagian dalam Mabes atau seperti apa, Danes? Berdasarkan informasi yang saya dapati tadi di Mabes Polri ini, masih dalam pengejaran dan pencarian di area Mabes Polri ini karena di area Mabes Polri ini bersampingan dengan jam pulang kerja dan terlihat sedikit kerumunan yang ada di area Mabes Polri ini. Namun petugas langsung bergerak cepat untuk menyisir ke area Mabes Polri untuk mendapatkan terduga teroris yang masih berkeliaran di Mabes Polri ini. Pada saat kejadian itu, Danes mendengar suara tembakan. Apa yang kemudian terjadi? Apakah seperti apa gambaran kepanikan di dalam Mabes Polri saat itu? Ya, keadaan yang terjadi pas adanya penembakan itu, saya sedang berada di press room, lalu terdengar suara pertama penembakan di area Mabes Polri, dan yang pas saya keluar ke area gedung Barreskrim kedengar penembakan kedua. Mungkin penembakan kedua itu untuk menjatuhkan terduga teroris. Artinya tembakan berawal dulu dari si penyerang, baru kemudian dibalas oleh personil kepolisian. Tidak, nampaknya terduga teroris tidak sempat menembakkan peluru ke petugas, namun teroris hanya menyodorkan senjata, lalu petugas bergerak cepat langsung menembak terduga teroris. Dan di belakang saya juga ada beberapa tim identifikasi menuju ke lokasi. Bisa dilihat radius saya sedang berada ini sekitar 50 meter dan tetap masih menjalankan proses identifikasi dan sudah akan dipasang tanda-tanda bahwa sedang terjadi penyelidikan. Oke. Petugas juga yang digunakan untuk mengamankan di area Mabes Polri. Ya, saya ke Gaby dulu. Gaby, apakah ada informasi bahwa Kapolri sedang berada di lokasi atau sedang berada di luar Mabes Polri? Ya, Latif, memang kami belum bisa memastikan apakah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat kejadian sedang berada di area ataupun sedang berada di gedung utama dari Mabes Polri sendiri, karena memang kami belum mendapatkan informasi tersebut dari pihak kepolisian. Begitu, Latif. Oke, jika di dalam tadi ada pasukan identifikasi yang sedang melakukan tugasnya, di luar seperti apa, Gaby? Ya, Latif, untuk di area luar dari gedung Mabes Polri ini sendiri ataupun kompleks Mabes Polri ini sendiri terlihat memang yang bisa kami laporkan ya ini terkait pengamanan, begitu, Latif, karena memang saat ini pengamanan begitu ketat, banyak sekali petugas kepolisian dengan pengamanan lengkap begitu, kemudian ada penjagaan yang dilakukan di sekitaran, tentunya di sekitaran kompleks Mabes Polri, dan juga sementara untuk kondisi lalu lintas ini sendiri masih terpantau lancar, Latif. Oke, Gaby dan Danes tahan dulu. Kita akan melihat gambar suasana terkini di Mabes Polri yang saat ini ada di layar Anda, pemirsa. Ini adalah suasana keramaian di sana. Banyak sekali ambulan dan kemudian banyak mobil-mobil yang ingin masuk ke gedung Mabes Polri. Tadi sempat disampaikan oleh Danes yang berada di bagian dalam. Saat itu petugas identifikasi sudah bersibuk untuk memeriksa jenis kelamin siapa pelaku dari penembakan atau penyerangan kepada Mabes Polri yang terjadi pada pukul 16.30 tadi. Kita lihat dulu suasana. Ini adalah situasi terkini pada malam hari ini, pemirsa, di sekitar Mabes Polri dari bagian luar.
kita melihat bahwa arus lalu lintas di sana tetap seperti biasa, tidak ada penutupan jalan. Sementara di bagian dalam ada kesibukan karena banyak sekali petugas kepolisian dengan peralatan lengkap yang berjaga-jaga di sana. Ya, kita akan lihat lagi di bagian dalam. Danes. Ya, Danes, coba ajak kami untuk melihat bagian dalam. Seperti apa kesibukan petugas identifikasi tadi? Untuk kegiatan yang berada di Mabes Polri ini kegiatan identifikasi dan kita juga dibatasi untuk pergerakannya dan kita suruh untuk stay tetap di gedung Barreskrim ini. Dan di belakang saya tetap masih ada petugas yang masih melakukan identifikasi di radius 50 meter dan di depan gedung Barreskrim ini banyak para pegawai yang masih menunggu atau mengamankan diri dari ancaman bom yang berada di Mabes Polri ini. Dan Jarak Danes, hujan rintik-rintik. Oke, jarak Danes melaporkan situasi ini dengan tadi kejadian penembakan tersebut kira-kira berapa jauh? Jaraknya sekitar 50 meter. Oke, 50 meter. Mungkin juru kamera bisa mengarahkan kameranya ke lokasi penembakan tadi, seperti apa suasana di sana. Ini adalah suasana siang hari tadi ketika si penyerang masih masuk ke dalam. Kita lihat dan kemudian ditembak dan tergeletak di bagian dalam Mabes Polri. Kita melihat ada di gambar ini ada bagian gedung utama karena ini tidak jauh dari ruang kerja Kapolri. Oke, Danes, ini suasana terkini di dalam. Silakan dilaporkan apa yang Anda lihat di bagian dalam saat ini. Ya Latif, saat ini saya sedang berada di lokasi Mabes Polri dan kondisi saat ini kita sudah disterilisasikan di depan gedung Barreskrim, nampaknya oleh para petugas dan nampaknya kita harus dibersihkan dulu di area Barreskrim ini. Ya Latif. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kepolisian sehingga kemudian para jurnalis dan para pekerja di sana harus disterilisasi? Ya Latif, karena ada proses identifikasi dan kita diperlakukan untuk menggeser posisi liputan kita oleh para petugas. Ya Latif, kembali Latif. Oke. Ya, Danes tahan dulu, kita akan lihat lagi suasana di bagian luar. Di bagian luar masih ada Gebi Natasa. Gebi, apakah arus lalu lintas di bagian depan Mabes Polri ini masih berjalan seperti biasa atau ada penyekatan? Ya Latif, untuk arus lalu lintas sendiri yang berada di depan gedung ataupun kompleks Mabes Polri ini sendiri masih berjalan seperti biasa, hanya sedikit padat memang karena saat ini memang bertepatan dengan jam pulang kerja begitu Latif. Namun sejauh ini tidak terjadi penyekatan baik itu dari arah Jalan Walter Monginsidi menuju ke Bulungan ataupun arah sebaliknya. Latif. Oke, jadi tidak ada larangan bagi orang untuk melintas di sana. Bagaimana dengan orang yang berusaha turun untuk melihat-lihat? Apakah diperkenankan oleh pihak kepolisian? Ya Latif, untuk masyarakat yang ingin melalui jalan ataupun lalu lintas di depan kompleks gedung utama Mabes Polri sendiri memang tidak dilarang. Namun bagi mereka yang ingin turun ataupun sekedar melihat-lihat memang tidak diperkenankan, memang karena di depan kompleks Mabes Polri sendiri saat ini sedang dijaga ataupun terdapat petugas kepolisian yang berjaga begitu. Apakah gerbang yang di belakang Gebi ini tempat si penyerang tadi itu masuk? Ya Latif, untuk gerbang yang saat ini berada di belakang saya yang dapat dilihat di layar kaca saat ini adalah gerbang tempat di mana pelaku tersebut yang ditembak oleh pihak kepolisian
melakukan serangan begitu. Namun untuk dari mana pelaku tersebut masuk, sepertinya bukan dari gerbang ini karena memang gerbang ini terbatas, hanya diperuntukkan untuk Kapolri dan juga pejabat tinggi saja, sehingga diperkirakan pelaku tersebut masuk dari gerbang belakang kompleks Mabes Polri. Latif. Kira-kira JB bisa gambarkan kepada kami di bagian mana tadi si pelaku itu tertembak kalau melihat dari bagian pagar ini? Ya Latif, kalau dari pandangan kami di luar pagar kompleks gedung utama dari Mabes Polri ini sendiri, seperti yang dapat dilihat saat ini terdapat pos penjagaan di situ, sepertinya tadi yang merupakan tempat di mana maksud kami pelaku dari terduga teroris itu menembakkan ataupun melancarkan tembakannya dan kemudian diamankan begitu dengan cara ditembak oleh pihak kepolisian di depan pos polisi, tepatnya yang di area yang jika terlihat di layar kaca ada sedikit rumputan di situ, di mana maksud kami pelaku dari terduga teroris tersebut dilumpuhkan oleh para petugas kepolisian begitu, Latif. Bisakah Gaby membawa kami lebih dekat ke Oke. Bisakah Gaby membawa kami lebih dekat ke gerbang untuk memberi gambaran kepada pemirsa bagaimana ketatnya penjagaan di sana dan yang ternyata kemudian bisa dimasuki oleh orang biasa seperti terduga penyerang tadi itu? Ya Latif, untuk saat ini memang kami awak media semua tidak diperkenankan untuk mendekat begitu ke arah gerbang utama dari kompleks Mabes Polri ini karena memang biasanya pun gerbang ini hanya diperuntukkan oleh maksud kami diperuntukkan untuk Kapolri jika ingin masuk ke dalam kompleks Mabes Polri begitu, dan saat ini terlebih saat sesudah peristiwa terjadinya serangan teroris tersebut, kami tidak diperbolehkan, sehingga memang ruang gerak kami awak media yang berada di depan kompleks Mabes Polri ini terbatas, hanya bisa melihat dari seberang saja begitu, Latif. Ya, Gaby, tadi sempat Gaby sampaikan bahwa kalau melihat ketatnya penjagaan di depan, terutama gerbang ini merupakan gerbang khusus Kapolri dan para petinggi kepolisian. Kira-kira apakah ada pintu-pintu di sekitar gerbang itu yang bisa dimasuki oleh pejalan kaki biasa? Ya Latif, dari pengamatan kami di lapangan, memang di sekitar pintu utama yang diperuntukkan hanya untuk Kapolri dan juga pejabat tinggi, tidak terdapat pintu-pintu lainnya di samping-sampingnya, namun terdapat pintu lain begitu di sisi lain, tepatnya di sisi belakang dari kompleks Mabes Polri yang memang diperuntukkan untuk orang-orang untuk masuk, pegawai-pegawai untuk masuk begitu, Latif. Iya, sehingga ada kemungkinan sebetulnya terduga pelaku ini sudah masuk dari pintu lain dan kemudian melintas masuk ke bagian tertembak tadi itu. Tapi kita akan tunggu nanti penjelasan resmi dari kepolisian. Oke, Gaby, apa yang Anda bisa gambarkan lagi dari suasana di sana pada saat ini? Ya, suasana yang dapat kami gambarkan saat ini memang untuk di belakang saya, di layar kaca yang dapat Anda saksikan saat ini, penjagaan masih terus diberlakukan begitu, banyak sekali petugas dengan pakaian lengkap menggunakan senjata api begitu, dan kemudian terdapat banyak mobil-mobil dari kepolisian yang terparkir di depannya begitu. Dan dari ruang gerak kami yang terbatas ini memang kami hanya bisa melihat terkait pengamanannya saja begitu, Latif, karena kami tidak bisa melihat seperti apa di dalam terjadi, ada proses apa begitu, Latif. Oke, baik. Gaby, tahan dulu, kita harus istirahat, nanti kita akan kembali ke Anda untuk melaporkan situasi terkini di Mabes Polri. Baik pemirsa, kita istirahat dulu, breaking news masih akan kita lanjutkan sesaat lagi.